Gegara sering meremehkan satu kalimat pendek ini, hidupnya menjadi susah, sengsara, dan menderita. Hidupnya berantakan karena sering meremehkan satu kalimat pendek ini. Bahkan satu kalimat pendek ini pernah diremehkan oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Hanya gara-gara meremehkan satu kalimat pendek ini. Nah, satu kalimat pendek ini telah dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya pada surat Al-Kahfi ayat yang ke-23 dan ke-24. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Yang artinya wala taqulanna, dan janganlah sekali-kali berkata oleh kalian. Jangan sekali-sekali berkata oleh kalian, janganlah kalian sekali-sekali mengatakan li syai'in, untuk sesuatu. Inni fa'ilun dzalika ghadan, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok. Sesungguhnya aku akan mengerjakan hal ini, atau aku akan melakukan ini dan itu. Illa ayyasha Allah, kecuali jika sekiranya menghendaki Allah oleh Allah. Jadi kita nggak boleh meninggalkan bacaan kalimat pendek ini. Kata Allah, illa ayyasha Allah, kecuali sekiranya menghendaki oleh Allah. Nah, satu bacaan itu apa? Nah, nanti kita akan terangkan. Selanjutnya kita akan membahas satu ayat lagi, wadhkur rabbaka idza nasita. Wadhkur rabbaka, dan ingatlah oleh engkau rabbaka kepada Tuhanmu, idza nasita, apabila lupa oleh engkau. Jadi engkau apabila lupa, maka segeralah ingatlah Allah. Wa qul asa, dan ucapkanlah, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Asa ayyahdiyani rabbi, semoga agar memberikan hidayah kepadaku Rabbi, oleh Tuhanku, liaqraba, agar lebih dekat oleh aku, min hadza, daripada ini, rasyadan, berupa rasyidnya, tuntunannya. Nah, satu kalimat yang dimaksudkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 ini adalah bacaan insyaallah. Bacaan insyaallah. Nah, insyaallah itu artinya adalah jika menghendaki oleh Allah. Satu kalimat inilah yang sering diremehkan oleh kaum muslimin di Indonesia. Bahkan kaum muslimin Indonesia itu kadang-kadang ya agak menghina, agak mencaci kepada orang yang sering membaca insyaallah. Dia mencacinya begini, sering baca insyaallah, sedikit insyaallah, sedikit insyaallah. Padahal bacaan insyaallah itu sungguh dahsyat, luar biasa. Nabi Allah Sulaiman pernah berkeinginan akan menggauli istrinya berjumlah 100 orang. Saat itu digauli semua dalam satu malam. 100 istri digauli dalam satu malam, dan akan melahirkan anak-anak yang gagah perkasa yang akan berperang menaiki kuda bersama Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman tidak membaca kalimat insyaallah. Hanya gara-gara kalau Nabi Sulaiman tidak membaca kalimat insyaallah, kemudian dari 100 istrinya yang telah digauli oleh Nabi Sulaiman itu tidak ada yang hamil satupun, kecuali satu ya, kecuali satu nih. Tidak ada yang hamil kecuali satu orang. Nah, satu orang itu pun yang hamil melahirkan manusia setengah manusia. Jadi manusia yang setengah manusia ini kan aneh ya, para ulama berbeda pendapat. Maksudnya setengah manusia itu apakah normal atau tidak? Nah, karena tidak normal, maka para ulama menganjurkan jangan sekali-sekali meremehkan bacaan insyaallah. Insyaallah, misalnya kita ingin melakukan ini dan itu, bacalah insyaallah. Apalagi kalau kita berjanji, kalau kita berjanji maka hendaklah kita sandarkan itu kepada kehendak Allah.
insya Allah saya akan hadir, insya Allah saya akan melakukan ini dan itu, insya Allah akan begini dan itu. Karena insya Allah itu adalah menyandarkan segala sesuatu bimasyiatillah. Bimasyiatillah artinya dengan kehendak Allah. Inilah satu kalimat di Indonesia yang sering diremehkan. Oleh sebab itulah mari kita belajar ya, gara-gara lupa bahkan meremehkan insya Allah. Seorang nabi yang hebat pun seperti Nabi Sulaiman bin Daud bisa diuji oleh Allah, tidak memiliki keturunan, tapi Nabi Sulaiman memiliki keturunan istri yang lain loh ya. Ini satu kisah yang lain. Kemudian ada pertanyaan, apakah Nabi Sulaiman tidak memiliki keturunan? Memiliki keturunan dari istri yang lain setelah Nabi Sulaiman membaca insya Allah. Nah, tatkala beliaunya menggauli istrinya yang 100 itu, beliaunya tidak membaca insya Allah, maka dari kejadian itu, khusus kejadian itu, istrinya nggak ada yang hamil kecuali satu yang melahirkan manusia setengah manusia. Nah, kalau kita misalnya dalam bahasa Indonesia, yang benar tulisannya insya Allah itu in sha, kemudian Allah atau in sja. Nah, sebenarnya kalau tulisan Latin itu tidak ada yang benar, ya. Mau ditulis pakai sh atau pakai sj, itu sama-sama nggak ada yang benar, karena bacaannya itu nggak sama dengan kalimat Arab. Yang benar ya Arabnya itu insya Allah, insya Allah. In itu nunnya disukun, nun sukun ketemu shin, bacaan ikhfa. Insya Allah. Syah itu kalau orang-orang di mana itu di India, di Pakistan itu biasanya syah itu ditulis sh. Nah, kalau di Indonesia ditulis sy. Lah kalau di Arab ya shin titik 3. Oleh sebab itulah kalau ada orang yang meributkan ini tulisan yang benar yang mana, SJ atau SH, maka jawablah dua-duanya salah. Dua-duanya salah, tidak bisa mewakili lafaz Arab, ya, tidak bisa mewakili. Yang benar itu yang tulisan Arabnya itu insya Allah, insya Allah. Nah, bacaan insya Allah inilah yang harus sering kita ucapkan, jangan kita remehkan. Kita latih setiap saat kita misalnya ingin melakukan segala sesuatu, apalagi berjanji, dilatih lesannya membaca insya Allah. Dimana ini kita mampir insya Allah, bagaimana nih besok insya Allah, begitu. Apalagi kalau diundang orang, ucapkan dulu insya Allah saya akan hadir, insya Allah. Jangan langsung bilang ya saya hadir tanpa insya Allah, itu mendahului kehendak Allah. Oleh sebab itulah mari biasakan zikir pendek ini, yaitu bacaan insya Allah. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.